Pemirsa, apa kabar? Sejonathan membawakan warta berita PTS tanggal 15 Januari. Pemilu Taiwan baru saja berakhir. Media Tiongkok mengungkapkan kemarin bahwa Tentara Pembebasan Rakyat yang berada di zona militer kawasan timur menuju ke Laut Timur untuk mengadakan latihan militer. Kementerian Pertahanan Nasional kemarin malam menekankan Tentara Nasional tengah melakukan pemantauan pada zona udara dan maritim di sekitar Selat Taiwan. Sejauh ini tidak ditemukan adanya kelainan. Pihaknya akan terus melakukan pemantauan. Media Tiongkok mengungkapkan video kapal militer TPR Tiongkok yang menjalani latihan di laut dan menunjukkan bahwa zona militer kawasan timur, detasemen kapal pelindung, dan sejumlah kapal militer baru-baru ini membentuk formasi dan menuju ke Laut Timur untuk melaksanakan latihan lintas bahari dengan artileri asli untuk meningkatkan kemampuan formasi tempur kolaboratif. Sesaat kemudian, Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan mengeluarkan siaran pers yang menekankan bahwa Tentara Nasional memantau secara ketat kondisi zona maritim dan udara di sekitar Selat Taiwan. Saat ini tidak ditemukan kelainan dan akan terus melakukan pemantauan. Pada saat pemilu hari Sabtu, ada 4 kapal perang Tiongkok yang mengusik di sekitar Selat Taiwan. Ada pakar menilai bahwa dengan kemenangan pasangan Lai Xiao dari Partai DPP, Tiongkok akan segera mulai memberikan tekanan militer kepada Taiwan. Dalam hal ekonomi dan perdagangan, pihak berwenang Beijing mungkin akan menerapkan koersi ekonomi terhadap Taiwan selama 4 tahun mendatang. Pada hari pemungutan suara pemilu Taiwan tahun 2024, Kementerian Pertahanan MND mengumumkan bahwa mereka mendeteksi 4 kapal induk TPR dan 1 balon udara yang melampaui garis tengah Selat Taiwan. Meskipun jauh lebih sedikit dari sebelumnya, pakar berasumsi bahwa seiring kemenangan pasangan Lai Xiao, Tiongkok akan segera meluncurkan tekanan militer ke Taiwan. 它强度跟频度会逐渐升高，然后从3月一直到520赖清德就职这段时间，大概是频度跟强度会是最高的时候。 Mengenai masalah lintas batas, pakar menganalisis bahwa William Lai bakal menghadapi lebih banyak tekanan dari Tiongkok dibanding masa jabatan Presiden Tsai, sehingga menyarankan jika tidak bisa menjalin mekanisme hubungan secara formal, otoritas yang berkuasa diharapkan bisa membentuk mekanisme komunikasi secara informal untuk menghindari kesalahan perhitungan. Direktur Ekonom Taishin Financial Holdings Lee Chun-yu mengatakan pemerintah baru Taiwan harus bersiap-siap menghadapi Tiongkok yang tidak hanya akan menangguhkan semua pajak preferential ECFA, tetapi juga akan meluncurkan perang dagang dengan Taiwan. Namun, sebagian pakar beranggapan bahwa Tiongkok sangat peduli dengan lebih 8 juta suara dari partai oposisi sehingga tidak akan segera memberikan sanksi kuat ke Taiwan. 在520之后，台湾的整个产业或经济的状态。 会随着中国不断的就是会有这种所谓三温暖的效应。 Yen menganalisis bahwa Beijing akan memperketat pemantauan terhadap perkataan dan tindakan pasangan Lai Xiao untuk memberikan tekanan yang relevan dan mungkin akan menerapkan koersi ekonomi terhadap Taiwan selama 4 tahun ke depan. Pemilihan presiden telah berakhir. Ada yang menang, ada yang kalah. Bahkan ada pendukung yang mengalami sindrom pemilu seperti insomnia dan kecemasan akibat fluktuasi emosi. Penelitian di luar negeri menemukan bahwa potensi timbulnya serangan jantung meningkat sebesar 42% pasca pemilu. Warga disarankan untuk menjauhi berita pemilu untuk sementara waktu dan bersantai untuk menghilangkan stres. Hasil pemilihan presiden dan legislator tahun 2024 membuat sebagian orang bersenang hati dan sebagian pula merasa sedih. 如果我支持的落选，应该还是会觉得有点失望吧。但我觉得这是民主社会一定要有的过程。 Psikolog mengatakan masyarakat peduli politik merupakan hal yang baik, tetapi jika keterlaluan, mungkin akan muncul gejala insomnia dan kecemasan. Sebagian dokter juga menemukan kandidat yang terus berbicara selama pemilu juga menyebabkan suara menjadi serak. Penelitian di Jurnal Kedokteran Luar Negeri juga mengingatkan kemungkinan terjadi serangan jantung setelah pemilu meningkat sebanyak 42%. 大选之后，这个5天之内，其实很多的人会有所谓的心脏疾病的复发，例如像心肌梗塞、心律不整，甚至有一些像是心碎症候群等等，其实在临床上都有发现。多数会发生在情绪上面，从情绪影响他的生理，那他可能会不好吃，会没有食欲，就感觉好像自己有一个很严重、不可控的灾难想象。 Psikolog menyarankan masyarakat untuk menjauhi berita pemilu jika muncul gejala kecemasan, alihkan perhatian dengan meregangkan otot atau bersantai di luar ruangan. Jika kondisi insomnia berlangsung lebih seminggu, warga disarankan untuk segera mencari bantuan profesional dari psikiater. Angin monsun timur laut telah tiba, membawa serta polutan dari luar negeri. Mas Sudan Yudin sempat mendapat peringatan kualitas udara berwarna merah di pagi hari.
Diperkirakan kualitas udara di kawasan sentral dan selatan akan menjadi buruk dalam 3 hari ke depan. Selain itu, Badan Cuaca Pusat juga mengeluarkan peringatan khusus hujan deras pada hari ini. Hujan singkat sporadis akan turun di pesisir pantai Keelung dan area pegunungan Taipei Raya. Hujan berkala turun di kawasan Taipei Raya pada pagi hari. Angin monsun timur laut menguat, wilayah utara dan timur laut adalah zona pertama yang beralih sejuk. CWA mengeluarkan peringatan khusus hujan deras. Gelombang angin monsun timur laut ini akan berdampak hingga Selasa. Suhu dari Rabu hingga Sabtu ini akan meningkat. Cuaca akan berubah seiring pergerakan front awan yang disertai massa udara dingin kontinental ke selatan. Terkait cuaca minggu depan, diasumsi ada kemungkinan akan mencapai tingkat massa udara dingin kontinental kuat. Namun apakah akan mencapai tingkat gelombang udara beku masih perlu pengamatan lebih lanjut. Sebuah instansi penelitian di Amerika mengambil sampel air kemasan yang dijual di pasaran dan menemukan bahwa air tersebut mengandung 240.000 partikel plastik per liter. Hampir 100 kali lipat lebih banyak dari yang diketahui. Sebagian besar merupakan partikel nanoplastik yang dapat menembus sel tubuh manusia. Namun terkait apakah hal ini berdampak pada kesehatan manusia, masih memerlukan pengujian lebih lanjut. Peneliti dari Universitas Columbia dan Universitas Rutgers di Amerika Serikat mendeteksi rata-rata 240.000 partikel plastik per liter air kemasan dari 3 merek air kemasan populer di pasaran AS, dan 90% diantaranya bahkan mengandung nanoplastik yang lebih kecil, lebih tinggi 10 hingga 100 kali lipat dari perkiraan semula dunia ilmiah. If the plastic particles breaks up, it does not stop at micron size. It can actually go even smaller. So once the size goes below 1 micron, people call it nanoplastics because now its size is in the nano range. Para peneliti berhasil menganalisis bahwa dalam air kemasan mengandung 7 jenis partikel nanoplastik termasuk polietilen, polipropilen, dan poliamida yang mungkin terkontaminasi saat membuka tutup botol, meremas botol, disimpan di lingkungan bersuhu tinggi, atau saat diproduksi. Berhubung nanoplastik berukuran 1/1000 lebar rambut, nanoplastik dapat berpindah dari sistem pencernaan dan pernapasan manusia yang kemudian masuk ke dalam aliran darah yang terakhir diserap oleh sel manusia. Bahaya nanoplastik terhadap kesehatan manusia masih perlu diteliti lebih lanjut. Ratusan sukarelawan di daerah otonomi Galicia, Spanyol melakukan pembersihan sampah laut yang terdampar di pantai. Menurut laporan The Pew Charitable Trust pada tahun 2020, 10 triliun partikel plastik mengalir ke laut pada setiap tahunnya, menyebabkan pencemaran parah pada ekosistem laut. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Terima kasih.